daging sebelah, dapat daging. Tidak boleh dapat daging sebelah. Tidak boleh. Yang bagus rumahnya itu nggak boleh dapat daging. Yang ada rumahnya nggak boleh dapat daging. Kecuali rumahnya seng-seng. Kalau dikasih lain beda hadiah, beda sedekah. Nggak bisa, nggak boleh ngambil, nggak akan ambil. Saya sudah katakan tidak boleh. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك Pada hari ini, di malam yang penuh keberkahan, diberikan kepada kita semua oleh Allah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah dan penuh rahmat. Apa tujuan dan apa hikmah dalam itu? Tujuannya agar kita semua dapat syafaat baginda Rasulullah, agar kita semua dicintai oleh Allah, dan tidak pernah lepas pandangan Allah kecuali kita sudah masuk dalam surga. Ini semua berkatnya baginda Muhammad. Karena Nabi mengatakan orang-orang yang berkumpul di dalam kebaikan pasti akan mendapatkan pula kebaikan. Maka malam ini rahmatnya luar biasa, diberikan setiap hamba yang mukhlis dalam hatinya, yang mukhlis. Banyak yang hadir tapi tidak ikhlas. Banyak. Di setiap pengajian di mana saja banyak yang hadir tapi hatinya tujuannya lain. Saya datang ke majelis tujuannya ada angin, ada wanita cantik di dalam. Ada senteran-senteran jauh, yang mana hatinya berbunga-bunga. Nah itu, kebanyakan di majelis juga seperti itu. Sehingga tidak sempurna amal ibadah diberikan oleh Allah. Ada juga tujuannya dapat di majelis. Tujuannya apa? Dapat apa? Sesuatu yang ingin dia hasilkan. Saya kalau ke majelis pasti dikasih duit. Nah itu juga kurang dapat keberkahan. Ada juga orang pergi ke majelis tujuannya lain. Apa tujuannya? Mau makan. Iya, betul tidak? Apalagi kalau maulid, apalagi Isra Mi'raj. Maulid pasti makanannya enak, kambing. Berarti tujuannya makanan. Bukan tujuannya ilmu, bukan tujuannya dapat ridho Allah, bukan tujuannya untuk dapat dicintai oleh baginda Rasulullah. Sekarang ini bulan apa? Bulan haji. Besok keutamaan sangat besar yang diberikan Allah. Apa keutamaan besok? Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, pahalanya besar. Seperti apa pahalanya? 700 tahun. Diberikan pahala kepada setiap hamba ketika dia berpuasa di hari Arafah. Kalau lagi dari awal pertama, Zulhijjah pertama sampai akhir dia berpuasa, sudahlah, subhanallah, terampuni dosanya. Yang penting puasa di bulan bulan haji. Mau 1 hari puasanya, alhamdulillah. Mau 2 kali puasanya, alhamdulillah. Mau 3 kali puasanya, alhamdulillah. Mau banyak full atau di bulan hari Arafah, lebih bagus lagi. Karena Arafah itu tempat mustajab doa. Kenapa Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib ketika datang di kemah di Arafah, mabit di Arafah, ketika dia berdoa, seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya sejuk dia rasakan, nikmat dia rasakan, keberkahan dia dapatkan, seakan-akan Nabi hadir di tempat itu. Itu doa mustajab di Arafah itu. Makanya di Arafah itu harus doa, minta doanya orang-orang yang naik haji, yang doakan saya di Arafah. Dipanggilkan, kita dipanggil satu-satu, dipanggil nama kita, sehingga kita berangkat juga naik haji, walaupun nggak ada duit, naik haji insya Allah.
Siapa yang tidak mau lihat haji? Siapa yang tidak ingin berangkat haji? Siapa yang tidak ingin melihat Ka'bah? Siapa yang tidak ingin ziarah ke baginda Muhammad SAW? Bayangkan, mereka Idul Adha di kota Mekah, mereka Idul Adha di kota Madinah, luar biasa bersama baginda Muhammad SAW. Kita di sini saja gembiranya luar biasa. Orang datang berlebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Allahu Akbar. Begitu disebutkan takbir Allahu Akbar, ada kambingku mau dipotong, ada sapiku mau dipotong. Yang tidak dapat kupon datang minta kupon supaya dapat daging kambing, supaya dapat daging sapi. Ini tidak, sudah dapat kupon satu, minta lagi kupon. Sudah masuk di sini, minta lagi di masjid sana kupon. Nah, kumpulkan kupon sebanyak 50. Apa tujuannya? Mau jual kambingnya, mau jual dagingnya. Berarti tujuannya mau jual, bukan mau dimakan. Itu tidak boleh. Biasanya yang gemuk-gemuk itu terlalu banyak dagingnya, jadi siap-siap saja dikorban. La ilaha illallah. Kalau ada di sekitar Ka'bah, di Makkah Mukarramah, ada di sekitar Arafah, luar biasa nikmatnya. Sekarang sudah luar biasa panasnya. Berapa mil panasnya? 43 derajat panasnya. Tidak ada apa-apanya di Makassar panasnya. Begini saja sudah luar biasa. Bagaimana kalau di Mekah? Hangus kok. Tapi di sana panasnya bukan memanaskan, bukan menghitamkan, tapi memutihkan kulit, membersihkan kuman di sana. Kalau di sini tidak, hitam ya hitam kok. Apalagi kau mandi di laut, na'udzubillah. Keluar langsung hitam pekat. Pulang dari laut, dari Gusung, dari Pontere, dari Tanjung Bunga, pulang ke rumah, ini celembe apa bukan? Beda kalau di sana di Arab, hitamnya bikin putih, panasnya bikin putih. Subhanallah, apalagi kalau kita bersih hati dan putih muka, putih hati. Labbaik Allahumma labbaik. Nikmat 7 hari dikelilingi Ka'bah. Tidak ada capek, tidak ada panas. Ini tehernya Ka'bah, tehernya saja AC. Itu tehernya AC, tidak ada panasnya. Biar kena matahari tidak panas. Hebatnya. Canggih, itu tidak kayak dulu. Bengkak kayak gini. Dulu orang naik pas mau ke Makkah, dulu ya saya bicara dulu. Itu naik kapal laut, bukan naik pesawat. Sampai di Makkah baru 3 bulan baru sampai. Di atas kapal laut selama 3 bulan. Sekarang enak, 8 jam sudah sampai. Cepatnya luar biasa. 8 jam sudah sampai Makkah. Sudah bisa lihat Ka'bah, sudah ziarah ke Madinah Munawwarah. Enak, luar biasa. Pokoknya uang tidak ada apa-apanya. Kalau sudah ada di Ka'bah, uang tidak ada apa-apanya, harta tidak ada gunanya. Kalau sudah di Ka'bah semua hilang. Cinta dunia hilang. Hanya cinta, ya Allah, begitu banyak dosaku di hadapanmu, begitu banyak kemaksiatan yang kulakukan, begitu banyak aku tidak pernah duduk di majlis taklim. Itu semua kita pikirkan. Jadi kebiasaan kita di sini suka maksiat, biasanya kita suka kurang ajar tangannya, mulutnya suka gosip. Sampai di sana kalau tidak tobat sebelum berangkat ke Mekah, pasti di sana depan Ka'bah gosip terus. Betul. Kau udah lihat di TikTok itu ada itu perempuan joget-joget di depan Ka'bah? Ada nggak? Nah, itu gara-gara di sini tidak pernah bertobat. Makanya sebelum berangkat itu tobat dulu. Bersihkan hati dulu, minta maaf dulu kepada sesama manusia, baru minta maaf kepada Allah, baru berangkat. Bersihkan hatimu, bukan langsung mau berangkat mau lihat Ka'bah. Sehingga apa terjadi? Dia joget-joget di depan Ka'bah. Masih baik itu joget-joget. Ada orang, Masya Allah, mau cium batu hajar tidak bisa, nasidat di semua.
langsung keluar silat. Main karate di sini. Tak bangkai polisi yang ada begini. Jadi begitu. Jadi makanya itu kalau orang mau beribadah harus dibersihkan. Begitu juga kalau bulan suci Ramadan, belum masuk Ramadan, bersihkan di bulan Rajab dan Sya'banmu. Setelah bersih Rajab dan Sya'ban, baru dibersihkan oleh Ramadan. Begitu juga kayak haji dan umroh. Pokoknya siapa saja di antara kita yang berangkat menuju Mekah, bersihkan dulu jati diri kita baru berangkat. Supaya apa? Tidak terjadi apa-apa di sana. Karena apa? Orang yang belum bertobat, orang belum bersihkan dirinya, sampai di sana langsung dapat ganjaran dari Allah. Macam-macam. Ada nih kayak orang stres, ada nih bingung mau pulang kemana, berapa kali ditawar lupa. Dilupakan sama Allah, dihilangkan pikirannya sama Allah, dihilangkan ibadahnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak benar dalam ibadahnya. Jadi sudah seperti itu, hati-hati. Haji. Apa dikatakan di sini? Man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubi kayaumil waladi ummi. Orang berangkat haji, orang yang naik haji falam yarfus dan tidak ada kekotoran, walam yafsuk tidak ada kerusakan, kharaja min dzunubi keluar dari mana? Dari dosa-dosanya seperti dia lahir dari waktu kecil. Seperti anak bayi, tidak ada dosa. Enaknya itu kalau begitu. Tapi kalau tetap di sana pulang, di sana beribadah, Masya Allah ibadahnya luar biasa, tidak pernah tinggalkan doa ibadahnya, sampai di sini bertambah rusak. Kenapa? Tidak berkah dalam umrohnya, tidak berkah dalam hajinya. Banyak sekarang mau dipanggil haji, tidak dipanggil haji, tidak mau datang. Haji kecil, haji besar tidak mau datang. Namanya ditulis undangan perkawinan, haji pulang di bulan. Ketika diundang tidak pakai haji, kamu tidak datang. Kenapa nikah haji? Sudah mah haji. Sekarang saya bertanya, Nabi Muhammad dipanggil haji tidak? Haji Muhammad Rasulullah ada hajinya? Tidak ada. Nah, Nabi Muhammad tidak pakai haji, tidak ada itu titel-titel. Haji Abu Bakar tidak ada. Haji Utsman tidak ada. Ada? Jadi Abu Bakar dipanggil haji? Kagak ada. Makassar gitu. Haji Hamid, saya tidak pernah dipanggil haji. Habib Hamid, Ustaz Hamid. Ini baru Haji Cilimbe. Sudah dipanggil haji, tidak mau datang. Ini haji-haji. Tidak boleh. Jadi apa saja dipanggil, tidak penting itu hajinya. Yang penting hati. Sudah haji tahu, sudah ibadah. Yang tahu semua itu adalah Allah. Yang mengenal Allah. Yang tahu semua yang digerakkan geriknya Allah. Makanya haji itu susah, berat, mahal, keluar ratusan juta. Bukan puluhan, ratusan juta bayar, 300 juta bayar. Sekarang saudara kita banyak yang ditangkap. Banyak tangkap ya? Di penjara, diblokir, 10 tahun tidak boleh menginjak Mekah lagi. Karena apa? Pakai visa apa? Ziarah, visa turis. Bisa ini nggak boleh merangkap, sehingga apa? Di penjara dia sekarang. Saudara-saudara kita sudah berapa orang? 500 orang dipulangkan, di penjara dulu, didenda berapa ratus juta, baru dipulangkan. Tidak boleh lagi berangkat ke Mekah selama 10 tahun. Jadi begitu. Jadi istilahnya niatkan, memang di setiap majelis niatkan. Siapa saja di sini niatkan, yang punya hajat niatkan. Ini kan Zulhijjah, besok Arafah sudah. Niatkan memang Meki. Bukan yang tukang grab. Nah, yang belum ada anak, silakan niat. Jangan datang cari target. Sehingga datang masih gara-gara target. Enggak dapat target kok kalau begitu. Karena target lu pikirkan yang Nabi Muhammad SAW. Jadikan di hatimu Nabi Muhammad. Jangan pikirkan itu semua. Nanti akan target, melebihkan targetmu nanti. Kalau kau ingatkan Nabi Muhammad. Paham belum? Paham. Di sini saya kasih pertanyaan ya. Harus ada pertanyaan. Tidak enak kalau tidak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya
Iya. Jadi satu pertanyaan, ketika misalnya ada orang yang pergi berangkat haji, kemudian dia tidak melakukan salah satu syarat haji yang ketika misalnya ada salah seorang yang berangkat haji lalu kemudian dia tidak melakukan salah satu syarat haji yang tertera dalam syarat haji tersebut, apakah hajinya diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu contoh seperti dia. Beliau ini semangatnya di majlis taklim, Masya Allah, luar biasa. Walaupun matanya tidak melihat, tapi hatinya melihat. Walaupun matanya tidak melihat, tapi Nabi mencintainya. Ada, bolehkah, diterimkah ibadah haji kita? Salah satu dari rukun 7 rukun haji. Di antara rukun haji itu ada yang tidak diikuti salah satu di antara rukun haji itu, apakah sah dalam hajinya? Tidak sah. Karena sudah ada rukun haji itu 7 bagian. Kalau salah satu itu tidak ada, maka tidak sah. Karena rukun. Rukun itu wajib, nggak boleh ditinggalin. Beda karena sunnah. Kalau wajib tidak boleh ditinggalin, kalau sunnah boleh, tidak masalah. Jadi sesuatu yang kita nilai kewajiban kita dahulukan, baru kita dahulukan sunnah. Wajib baru sunnah. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Dikuatkan ayat, lalu dikuatkan hadis. Jadi setiap daripada syariat itu tidak boleh berpisah antara apa? Min syariat wa tasawuf. Man tasawwaf faqad tahandak wa man tasarrak faqad tahandak. Barang siapa yang bertasawuf tidak bersyariat, maka rusaklah segala-galanya. Dan barang siapa yang bersyariat tidak bertasawuf juga rusak. Jadi tasawuf dengan syariat itu harus bersama, berjalan bersama, tidak boleh berpisah. Apa itu tasawuf? Akhlak, adab. Karena dia punya ilmu harus punya adab. Kalau dia tidak punya ilmu, dia punya ilmu tidak punya beradab, maka rusak. Dia punya adab tidak punya ilmu juga rusak. Kenapa? Percuma ada adab kalau tidak ada ilmunya. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana syariatnya? Bagaimana menjalankannya? Seperti dalam haji ini, tahu hukum rukun haji ada 7. Bagaimana menjalankan? Siapa yang menjelaskan? Apa yang dijelaskan? Harus diketahui semua daripada hukum haji dalam bab haji. Biar kita tahu hukum haji itu sehingga dapat sempurna di hadapan Allah ibadah kita. Tapi kalau kita tahu hanya sekedar berangkat aja tidak mau pelajari, maka itu percuma. Ya, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya. Paham ya? Satu pertanyaan. Masih ada satu lagi. Tinggal satu. Ada yang bertanya? Ya silakan. Gak usah, gak sampai main di sana. Nah. Ya. 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 Oke. Satu sapi untuk 7 orang ya. Afdolnya satu sapi satu orang bisa, boleh. Kalau banyak boleh, itu lebih afdol. Kalau bisa. Dan pahalanya untuk satu keluarga, dapat pahalanya untuk keluarganya. Karena niatnya untuk dirinya dan minta kepada Allah, mudah-mudahan keluargaku dapat pahalanya. Itu pasti dapat. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Tetapi kalau tidak bisa satu sapi satu orang, cukup 7 orang satu sapi. Lebih afdol lagi kalau kambing satu orang itu lebih afdol. Tapi kalau orang sudah meninggal, yang meninggal satu sapi, ya, satu kambing, orang meninggal, itu tidak boleh diambil dagingnya sedikit pun. Harus dikasihkan semua fakir miskin. Ini tidak. Subhanallah, ingat baik-baik. Banyak yang salah paham. Korban sapi 7 orang, kita punya bagian ya. Sapi itu kita bagi-bagikan pada miskin. Ingat baik-baik, dalam Al-Quran dikatakan fakir wal miskin. Orang-orang yang berarti nggak ada uangnya, nggak ada hartanya. Miskin, betul-betul miskin. Ini tidak yang dibagikan orang kaya juga. Ada kan tetangganya masih bisa mampu beli kambing, mampu beli sapi, mampu beli daging.
kita kasihkan juga. Sepupu kita masih bisa beli kambing, kita kasihkan juga. Tidak boleh. Itu tujuannya orang fakir tidak boleh. Ada saudara kita, keluarga kita yang miskin, kasihkan yang miskin. Jangan yang bisa ada uangnya, jangan. Itu yang salah paham banyak sekali. Kasih yang bisa, yang ada mobilnya, ada rumahnya, bagus rumahnya, masih nak kasihkan, masih nak kasih daging. Itu tidak boleh dapat daging. Karena masih banyak yang dibutuhkan orang miskin, masih banyak yang mau dapatkan orang miskin. Yang didahulukan orang miskin. Tidak boleh yang lain. Paham? Tetangga saya, contohnya rumah ini, contoh ya, rumah ini kan besar, di sebelah juga besar, di sebelah juga besar, dapat juga daging, sebelah dapat daging, tidak boleh dapat daging sebelah, tidak boleh. Yang bagus rumahnya itu tidak boleh dapat daging, yang ada rumahnya tidak boleh dapat daging, kecuali rumahnya seng-seng. Kalau dikasih lain beda, hadiah beda, sedekah. Nggak bisa, nggak boleh ngambil, nggak akan ambil. Saya sudah katakan tidak boleh diambil yang mampu. Paham? Tidak boleh ambil itu bagian daripada orang yang tidak boleh orang yang bisa mampu boleh, tidak boleh, jangan sampai. Sudah ada dalam ayatnya, sudah ada. Paham ya? Paham? Kalau yang meninggal dikorbankan, meninggal sapi yang dikorbankan untuk kambing, dagingnya tidak boleh diambil sedikit pun, dibagikan semua kepada orang miskin. Tapi kalau kita yang masih hidup, kita potong kambing satu orang buat korban kambing, maka boleh diambil pahanya, bagian kita ada. Paham ya? Oke, sudah. Itu semoga kita semua dapat ilmunya, dapat keberkahannya. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah, dan insya Allah tahun depan atau tahun depan kita umroh dan kita dapat